Hai dude, welcome back to the channel Waktu ke Waktu bersama gue Dana dan rekan gue Aras yang sedang. Di video kali ini gue bakal curhat tentang pengalaman gue menggunakan jam tangan G-Shock DW5600E. Dan ini adalah jam tangan G-Shock pertama yang gue punya untuk gue pribadi. Dan gue ingin ceritain pengalaman gue menggunakan jam tangan ini. Dan di video kali ini gue nggak perlu wristwatch check lagi ya, karena gue pakai jam tangan ini DW5600 Casio G-Shock. And let's play. Oh ya, di video kali ini gue juga mau ngucapin mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri di 1441 Hijriah. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, langsung aja kita mulai curhatnya. Jadi ini adalah video tentang curhat. Jadi gue tidak review jam tangan dari G-Shock DW5600. Nanti gue bakal bikin video reviewnya khusus terpisah. Tapi di sini gue udah nggak sabar, udah gatel gitu. Gue pengen ceritain tentang pengalaman gue menggunakan jam tangan ini kurang lebih ya semingguan lah ya. Semingguan gue menggunakan jam tangan ini dan inilah sharing yang mau gue lakukan. Yang pertama adalah kesan yang gue dapetin dari jam tangan G-Shock ini adalah ringan banget. Beneran, serius, dan ini bener-bener ringan. Jam tangan apapun yang gue punya, bahkan yang Seiko Kinetic Titanium itu jauh masih lebih ringan ini. Dan gue merasa jam tangan ini tuh kayak nggak dipakai gitu, bener-bener ringan. Dan bahkan kadang gue nggak yakin apakah gue menggunakan jam tangan gitu, saking ringannya. Tapi ya karena jam tangan ini memang diperuntukkan untuk aktivitas, menurut gue keringanan ini sangat diperlukan. Lalu selain dari ringan, jam tangan ini juga yang gue rasakan adalah lentur banget di tangan. Jadi yang gue rasakan jam tangan ini bener-bener bisa nempel di tangan dengan nyaman. Bentuknya ini kayak bisa menyesuaikan dari bentuk dari tangan kita gitu. Jadi yang gue rasain bener-bener nyaman gue menggunakan jam tangan G-Shock. Lalu yang ketiga adalah gue merasakan unsur nostalgia yang bisa kembali setelah sekian lama, sekian belas tahun mungkin ya, dari terakhir kali gue punya jam tangan G-Shock, yaitu ketika gue SMP. Dan gue merasakan nostalgia ini benar-benar sebuah kebahagiaan tersendiri, dimana gue bisa mengingat masa-masa ketika gue masih main basket siang bolong, panas-panasan gitu kan, main futsal, terus udah gitu pulang sekolah ngeband hujan-hujanan, dan gue nggak peduli sama sekali tentang jam tangan. Yang gue rasakan hanyalah gue bisa melakukan aktivitas itu dengan jam tangan G-Shock yang gue punya waktu itu. Jadi ini bener-bener unsur nostalgianya tuh kuat banget, sehingga gue merasa bahagia banget untuk memiliki jam tangan Casio G-Shock ini. Lalu komentar-komentar yang gue dapetin dari orang yang melihat jam tangan ini ya, melihat gue menggunakan jam tangan ini, salah satunya komentar dari bokap gue, dimana bokap gue bilang, wah ini jam tangan jadul banget, jadul banget. Jadi kayak mengingatkan di tahun 1983, katanya bokap gue juga punya jam tangan yang modelnya mirip-mirip begini. Dan itu justru membuat kesenangan gue juga. Jadi selain gue yang mempunyai unsur nostalgia dengan jam tangan ini, meskipun bukan spesifik di model yang ini, tapi ternyata bokap gue juga punya. Jadi waktu gue berkunjung ke rumah orang tua gue menggunakan jam tangan ini, bokap gue langsung bilang, tuh apa itu, coba dicopot. Terus bokap gue langsung liatin gitu jamnya, jadi kayak diperhatiin gitu. Terus bokap gue bilang, kamu ngapain milih model kayak gini, ini kan model udah lama. Nah justru itu yang gue cari, karena gue suka sesuatu yang simple, sesuatu yang slim, yang kecil. Karena memang badan gue juga bukan tipikal badan yang besar gitu. Karena kalau misalkan gue lihat model-model G-Shock yang lain gitu kan, gue merasa itu modelnya bagus-bagus,
Tapi bukan selera gue, dan ukurannya itu menurut gue pribadi ya ini terlalu besar. Jadi menurut gue jam tangan DW 5600 ini yang menggambarkan gue banget gitu. Dan juga salah satu yang gue pertimbangkan adalah harganya. Harganya itu menurut gue sangat terjangkau ya, di 1 jutaan gitu. Jadi menurut gue untuk gue yang pertama kali punya jam tangan G-Shock, kayaknya gue lebih memilih untuk mengambil yang bisa dibilang entry level gitu ya. Tapi entry levelnya tuh bukan berarti jelek gitu. Dan menurut gue ini adalah jam tangan yang legend juga gitu, karena memang desainnya itu bener-bener langsung keturunan dari model awal dari G-Shock gitu. Lalu setelah komen dari bokap gue gitu kan, terus rekan gue Aras on the camera juga komen gitu kan, wih gila ganteng. Dan sebenarnya jam tangan ini mirip dengan jam tangan Casio yang dipunya oleh rekan gue Aras on the camera, dan dia juga udah pernah bikin konten tentang jam tangan tersebut. Tapi perbedaannya cukup signifikan, dia harganya di 100 ribuan, ini di 1 jutaan, 10 kali lipat. Dan gue penasaran, mungkin nanti suatu saat kita bakal nge-battle antara jam tangan ini dengan jam tangan rekan gue Aras on the camera. Lalu yang gue rasakan lain adalah dengan menggunakan jam tangan digital itu gue merasa ada sesuatu yang berbeda dengan menggunakan jam tangan analog. Karena kalau jam tangan analog itu gue sudah terbiasa, otak gue menerima informasi tentang jarum panjang, jarum pendek, terus udah gitu bentuknya seperti apa. Dan kalau gue pribadi, gue melihat jam tangan analog itu memberikan gambaran secara secara singkat gitu. Lu cuma lihat sekilas aja, lu dapat gambaran secara umum kira-kira sekarang tuh jam berapa. Tidak spesifik banget ya, misalkan kayak jam 10 lewat 16:32 detik gitu, lu harus bener-bener merhatiin kalau di jam tangan analog. Cuman kalau di jam tangan digital, lu bisa mendapatkan informasi yang sangat detail, sangat lengkap, bahkan sampai jam, menit, detik dengan sekali lihat gitu. Oh ini sekarang 12:32 detik ke 32. Nah untuk jam tangan analog, kalau buat gue pribadi itu perlu waktu untuk mencerna. Dan sebenarnya ada plus minusnya. Kalau gue pribadi, mungkin karena gue sudah terbiasa dengan jam tangan analog, ketika gue lihat oh sekarang ya kurang lebih jam 10.12 lah gitu. Tapi gue nggak tahu spesifik apakah itu 10.12 atau 10.13. Jadi harus benar-benar diperhatiin. Cuman memang butuh waktu untuk bisa terbiasa dengan jam tangan digital. Meskipun menurut gue jam tangan digital lebih memberikan informasi yang mendetail dari waktu yang kita perlukan gitu. Lalu yang berikutnya adalah complication date yang sudah diatur sampai 2099. Nah ini merupakan sebuah kelebihan yang menurut gua di jam tangan analog ataupun jam tangan otomatis itu gak ada saingan di harga 1 jutaan. Karena apa? Karena dia sudah melakukan presetting sampai 2099. Jadi lu nggak perlu setting jam tangan ini sampai 2099. Kita aja belum tentu ada di tahun 2099. Jadi lu nggak perlu setting waktu ya, kecuali nanti misalkan ketika baterainya habis lu perlu setting gitu ya, perlu setting. Cuman overall lu nggak perlu mikirin karena ini udah perpetual calendar yang sudah disetting sampai 2099. Jam tangan mechanical secanggih apa yang bisa melakukan hal itu? Pasti ada, cuman maksud gue harganya pasti udah mahal banget gitu. Nah ini sebuah kelebihan juga yang gue rasain ketika gue menggunakan jam tangan G-Shock ini. Tapi ada juga beberapa hal yang menurut gue pribadi gue perlu penyesuaian dan mungkin masih belum terbiasa, yaitu terutama di bagian setting dari waktunya untuk pertama kali. Jadi kalau jam tangan analog biasa lu kan tinggal pakai crown, lu putar gitu kan, lu setting cepet gitu. Nah kalau ini gue belum terlalu terbiasa untuk mengatur date, day, dan juga jam, menit, bahkan ini bisa diatur sampai ke level detik juga. Jadi untuk pertama kali gue melakukan setting itu menurut gue agak ribet ya, tapi itu tadi karena dikompensasi, lu tidak perlu terlalu banyak men-setting jam tangan ini karena dari sisi tanggalnya sendiri sudah disetting sampai tahun 2099. Terus beberapa hal lagi yang dikomentari tadi kan dari bokap gue, lalu dari Aras rekan gue on the camera, lalu dari istri gue juga komen bahwa jam tangan ini biasa banget. Ya
tergantung kita lihatnya dari sisi mana. Cuman kalau dari gua pribadi, justru dengan kesederhanaan ini yang bisa membuat gua jatuh cinta dengan jam tangan ini. Dan sebenarnya simple kenapa gua memilih jam tangan ini dari seri DW5600 yang lain ya, karena kan banyak juga tuh pilihan-pilihan warna gitu ya. Dan yang justru paling gua suka adalah campuran warna di dialnya, dimana ada tulisan Casio-nya warna putih, lalu ada illuminatornya warna biru muda, lalu ada alarm chrono shock resist yang warna gold. Itu menurut gue campuran warna yang klasik gitu. Dan ya itu tadi sih dari komen-komen orang di sekitar gue. Terus selain itu, yang gue juga rasain adalah ketika gue menggunakan jam tangan ini, unsur yang diberikan jam tangan ini atau aura yang diberikan jam tangan ini adalah aura yang outdoor yang aktif. Jadi gue nggak tahu kenapa ketika gue menggunakan jam tangan ini gue merasa gue ingin melakukan aktivitas fisik gitu. Apakah hanya gue yang merasakan itu? Ya oke, kurang lebih seperti itu sharing di video kali ini. Nanti gue bakal bikin deep reviewnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Thank you, see you in another video and bye bye.